Nah, itu bahasanya. Kan pertanyaan saya sekarang, kok Cheng Ho penyebar Islam 1401 pakai bahasa apa? Cheng Ho adalah admiral yang mencari kapal-kapal Tiongkok yang dihajar sama bajak laut. Saya tidak ada kepentingan subjektif apapun, cuma sejarah Indonesia itu menjadi tidak utuh. I see. Jadi Islam itu bukan masuk abad 13 tapi abad ke-7 ya? 7. Ada pembuktiannya bisa. Indonesia ini kalau mau ditulis sejarah sejak tahun berapa mulainya? Kita mesti tulis dia keluar gua 9.000 tahun lalu. Allah Akbar. Iya harus, Pak. 9.000 tahun yang lalu. Jadi kan tahapannya. Berarti ini tanah tua nih Indonesia nih, Yes. Jawa. Jawa atau Indonesia? Indonesia, Pak. Oke. 9.000 tahun yang lalu dia keluar gua karena populasi, kemudian masuk kepada River Basin Community, pinggir kali. Oke. Kehidupan itu. Kehidupan itu era itu berakhir setelah kedatangan bangsa luar. Oke. Bangsa luar yang pertama adalah Egypt. Abad 13 sebelum Masehi. Mesir. I see. Karena jenazah yang dibalsem, jenazah Parao yang dibalsem 13 sebelum Masehi. Dan balsem hanya ada di Sumatera. Oke. Nah itu bisa dipegangan. Yang kedua adalah bangsa Maya. 9 Maya itu dari Peru, dari Meksiko, Peru, iya. Brazil, iya. Kolombia, Iya. masuk kemari. Dia itu penelitiannya linguistik dari Profesor Karen itu 3.000 tahun yang lalu. Jadi sekitar abad 9 sebelum Masehi itu bangsa Maya. Dan peninggalannya banyak semua. Dan di Sumatera itu peninggalannya di daerah Anda banyak sekali. Dan arkeolog apa saja dibilang dari India nggak bisa dong, itu totem jelas Maya. Oh, I see. Ya itu saya lihat dia asal saja. Jadi harus bilang itu Maya, Pak. Kita mengenal circle of time juga dari Maya. Oh, I see. Padahal dalam sejarah kita nggak pernah disebutkan Maya, Inka, Nggak ada, Aztec Pak. itu. Semuanya India. Okay. Padahal India baru datang ke Indonesia 1873 di Sumatera Utara. 1873? Iya. 1873 masuk Sumatera di perkebunan teh. Lalu Gujarat begini. Yang saudara Gujarat yang katanya menyebar Islam. Iya. Pak Refli ya kan izin. Mohon maaf ya. Iya. Kan sekarang kan begitu kalau ngomong izin. Kalau nggak izin mohon maaf. Siap. Oke. Bayang dengar begini, Pak. Migrasi itu mesti ada modal hidup, nggak bisa. Oke. Keadaan Gujarat pada waktu itu tidak memungkinkan untuk bepergian. I see. Kedatangan Islam menurut buku-buku Belanda, Iya. dimulai dengan buku Hikayat Tanah Hindia yang diterbitkan pada tahun 1894 bareng dengan Pitung. Iya. Itu lebih banyak bercerita tentang agama-agama lain, tidak tentang Islam. Iya. Berlanjut sampai sekarang. Bukti-bukti tentang Islam bahwa dia telah masuk abad ke-7. Pertama adalah jambia, senjata orang Imarat, Bahrain. Kemudian koin-koin di Lamuri yang sekarang ada di Museum Aceh. Itu bukti. Itu abad itu. Kemudian prasasti di Kebun Raja Bogor yang kata arkeolog itu palsu. Saya tanya palsunya apa? Anda tahu nggak nih huruf apa? Nggak tahu. Kok nggak tahu bilang palsu?
Itu aksara yang digunakan adalah nabatain sebelum hijaiyah. Itu dimulai dengan la, ilahu, tidak ada selain Allah. Itu masih ada prasastinya. Itu abad 7. Abad 7 persis ya sebelum 651. Jadi abad 7 itu masa Khalifah Rasyidin sudah masuk berarti? Sudah. I see. 651 persisnya. Iya. Karena apa saya pakai 651? Karena pada saat itu Sayyidina Utsman mengganti nabatin dengan hijaiyah. Oke. Jadi di dalam prasasti Kebun Raja Bogor itu masih ada unsur-unsur aksara nabatin di selain Arameik. Kemudian prasasti Tukmas juga abad 7 Semarang Selatan. Apa dia bilang? Apakah kamu mengira berserah diri itu mudah? Itu laksana membuat pipa dari pasir. Itu kan ajaran Islam berserah diri. Intinya tidak semudah istilah mengucapkannya. Berserah diri itu tidak gampang, intinya begitu. Kemudian Anda bicara pergi ke pemakaman Majapahit, tadi kita bicara Troloyo. Sebelum Majapahit itu abad ke-7 udah Islam. Islam sudah ada makam Troloyo. Makam Troloyo juga banyak nisan-nisan yang dalam aksara nabatain. Jadi siapa khalifah yang menyebarkan Islam ke? Yang menyebarkan Islam itu kemari adalah para pedagang. Saya katanya Sayyidina Ali pernah ke. Iya, kalau katanya kita nggak susah Pak ya. Susah ya. Susah. Iya. Juga dibilang Nabi Allah Muhammad SAW pernah ke sini, kan kita bicara sejarah. Tapi abad 7 masuknya Islam. Abad sini abad 7 itu berarti tidak tahun 600 berapa? 600-an berapa? 651. Kalau kita lihat prasasti Kebun Raja Bogor. Oke. Dan penyebar Islam itu kalau ada rombongan migran atau pedagang itu dia mesti membawa ahli agama. Ya. Dan dengan bahasa apa? Itu penting bahasa. Masa pakai bahasa isyarat? Enggak. Mereka itu pasti berangkat dari Madagaskar. Itu udah ada Melayu dikit. I see. Lalu dia singgah Maladewa, udah ada Melayu banyakan dikit. Lalu dia singgah Malabar, itu kosakata Melayu dan kosakata Malbari itu 400 sama. Anda saja jadi turis, how to say, ya kan? How much? Itu cuma 20 Pak. Anda sudah berani ke negeri orang. I see. Ini berapa? 400. Baru dia pergi ke Teluk Benggala, baru masuk Indonesia. Nah, itu bahasanya. Kan pertanyaan saya sekarang, kok Cheng Ho penyebar Islam 1401 pakai bahasa apa? Cheng Ho adalah admiral yang mencari kapal-kapal Tiongkok yang dihajar sama bajak laut. Bahasanya Tanya apa? Yusril. Oh iya, dia memerankan Cheng Ho ya. Itu Pak. Jadi semua saya tidak ada kepentingan subjektif apapun. Cuma sejarah Indonesia itu menjadi tidak utuh. I see. Jadi Islam itu bukan masuk abad 13 tapi abad ke-7 ya? 7. Ada pembuktiannya bisa. I see. Satu lagi jadi adalah zaman Khulafaur Rasyidin. Yes. Siapa? Sayyidina apa? Ali. Itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman. Sudah Utsman. Jadi ada makam di Banggai, Sulawesi. 668 tahunnya. Kalau di Masehi kan 668 itu kan abad 7. Makam Islam di Banggai. Sekarang lagi digali lagi makam di Amurang. Lebih tua lagi nisannya. Ini arkeolog ini macul-macul apa? Itu yang saya nggak ngerti. Kalau macul apapun, ketemu apapun, ini India. Saya nggak mengerti bagaimana begitu gampang. Iya kan? Tidak pernah Arab ya kan? Nggak ada. Ya kan saya tanya media prasasti Kampar itu, yang di Sungai Kampar itu aksara apa? Nggak tahu, saya belum lihat. Anda guru besar loh, Universitas Indonesia belum lihat prasasti Kampar. Itu adalah aksara Babylon. Iya. Raja Babilonia dong berarti. Iya. Nebukadnezar. Iya, bangsa Hammurabi. Hammurabi lebih tua lagi. Yang kemarin kan dia masih bertahan. Jadi kalau patung-patung yang besar-besar kayak yang disebut patung Purnawarman, ya itu patung-patung dari Babylon. Jadi hubungan kita Pak Refli Harun
Peradaban-peradaban besar itu masuk Indonesia. Babylon, Egypt, Greek. Di Jambi ada tempat namanya Yunan. Anda adalah orang hukum. Di sini berlaku hukum Laut Melayu. Kalau ada persengketaan di Labuhan, di zona ekonomi, itu hukum Laut Melayu yang dipakai. Siapa pemutus? Adalah ahli-ahli hukum dari Greek untuk mendapatkan legitimasi internasional. Karena sengketa itu antar bangsa. Tahun berapa itu? Abad 15-14. Abad 15. Greek udah kemari. Siapa yang namakan Pulau Sumatera, Pulau Anda, Sumatera? Anda kan summa cum laude. Tanah yang mulia. Siapa yang namakan Celebes? Celebes kan selebriti. Orang-orang Greek. Jadi peradaban besar dunia di sini semuanya tinggal kemari. Kalau umpama bangsa kita pada waktu itu dungu, nggak mau dia singgah. Jadi dia kumpul di Iskandaria atau di Venesia, tempat dia kongko-kongko. Mau kemana? Indonesia. Jangan, orangnya tolol-tolol. Kan pasti dibilang begitu. Ya kan? Karena orang kita itu waktu potensialnya pintar, terbukti dari lukisan dinding gua, orang pada kemari jadi bisa bercakap lah. Saya nggak tahu ya, saya nggak menilai sekarang ya, tapi saya menilai dulu. Dulu tidak dungu. Tidak dungu ya? Ya kan. Sekarang saya nggak berani nilai karena saya nggak mendalami. Sekarang banyaknya dungu gara-gara Rocky Gerung selalu bilang dungu. Nggak, saya nggak mendalami. Saya lebih mendalami masa lalu. Jadi saya katakan masa lalu kita memiliki generasi awal yang excellent.